Ini adalah tadabbur ayatnya, ini muqaddimah. Ya. Kita masuk ke bahasan-bahasan lebih spesifik lagi, lebih ke dalam. Gitu. Lebih butuh konsentrasi, tapi dengan tenang, dengan santai aja, sehingga antum tangkap dengan enak. Ya. Ikhwani, untuk lebih jelas, apa manfaatnya kita beriman kepada Allah Azza wa Jalla, saya akan buatkan antum dua kubu tadi. Kubu orang yang tidak beriman dulu, dengan kubu orang yang beriman. Contoh-contohnya, ini realita lapangannya. Kubu orang yang tidak beriman, saya akan pilihkan 3 kelas manusia yang sudah luar biasa di mata manusia ini. Punya kedudukan luar biasa. Pertama, raja-raja. Raja menguasain sekian luas wilayah di bumi ini, punya sekian banyak pengikut, kaya raya, namanya harum. Umumnya raja juga tuh punya kelebihan-kelebihan fisik. Gitu. Yang kedua, ilmuwan yang dianggap pintar. Dan yang ketiga, filosof atau pemikir, dianggap kalau manusia biasa baru berpikir 1-2 langkah, dia sudah 10 langkah gitu. Kita lihat bagaimana kehidupan mereka. Dalam Al-Quran, Allah Azza wa Jalla menyebutkan 2 raja yang sering diberikan perumpamaan, karena 2 raja ini punya kesamaan dalam banyak hal, baik secara fisik, baik secara kekuasaan, kelebihan dunia, baik secara keyakinan. Namrud di zaman Ibrahim alaihissalam dan Fir'aun di zaman Musa alaihissalam. 2 raja yang sudah masyhur namanya ini, tapi yang sering didengar malah Fir'aun, karena Fir'aun sampai sekarang muminya masih ada. Kalau Namrud memang Allah nggak kekalkan, gitu kan? Baik ikhwani, Namrud ini dan Fir'aun masanya mereka jauh, karena ini masa Nabi Ibrahim zaman Nabi Musa alaihissalam. Musa ini cucu kesekiannya Nabi Ibrahim alaihissalam, jauh di bawah gitu loh. Sebagian hadis sejarah mengatakan jaraknya ratusan tahun. Tetapi 2 raja di 2 masa Nabi ini sama, ada persamaan. Pertama, persamaan fisik. Dua-duanya raja ini tinggi, putih, gagah, kekar. Kelebihan yang luar biasa laki-laki harapkan. Bagaimana kalau ada seorang laki-laki, kita tahu di sini tinggi, kekar tubuhnya, putih, gagah orangnya. Sempurna secara fisik. Keturunannya banyak. Orang biasa berbangga dengan keturunan yang banyak. Kaya raya. Tidak ada yang kalahin kekayaannya pada saat itu. Kekuasaannya menguasai seluruh dunia. Setengah dunia, maaf. Menguasai setengah dunia. Namrud itu ibu kotanya di Babilonia, seluruh Asia dulu di bawah kekuasaannya, setengah dunia. Rusia, Afghanistan, Irak, semua Cina, sampai kita Indonesia mungkin zaman Namrud semua dikuasai sama dia. Fir'aun sama juga, setengah dunia yang lain. Berapa ratus tahun kemudian datang lagi orang yang mirip Namrud nih, namanya Fir'aun. Tinggal ibu kotanya Mesir, seluruh Afrika dan Eropa, ya, itu dikuasai sama dia. Setengah dunia dikuasai. Dan yang luar biasa, yang kelima, pasukan perangnya nggak pernah kalah. Bayangin nih, udah gagah, kaya, raja, keturunannya banyak, gitu kan. Kekuasaannya setengah dunia. Kata para ulama menjabarkan tentang kekuatan 2 raja ini, tidak ada raja yang menguasai dunia seperti mereka ini. Yang dari raja-raja kafir ya, kita bicara raja kafir, kita tidak bicara raja beriman. Karena orang-orang yang beriman tentu ada Dzulkarnain, ada Sulaiman, ada. Dan ada banyak dalam masa kejayaan Islam juga ada. Seperti dinasti Abbasiyah, dinasti Utsmaniyah, itu banyak yang menguasai setengah dunia gitu kan. Tapi ini kita bicara orang-orang kafirnya.
Baik, kelebihan-kelebihan ini ikhwani yang mendorong mereka ya kan, dengan godaan syaitan bukan hanya menolak ada Tuhan namanya Allah, tetapi mereka mengaku Tuhan. Nah, kelebihan tadi mendongkrak mereka untuk itu. Sudah saya Tuhan. Dan yang luar biasanya, ini tambahan poin yang keenam kelebihan mereka, kaumnya mengiyakan. Saya Tuhan, iya kamu Tuhan, disembah. Kan aneh itu. Ini jarang terjadi ini, gitu kan? Ada orang yang mengaku sesuatu, bisa diakui, bisa enggak. Orang jadi presiden aja sekarang tidak ngaku Tuhan. Ada yang suka, ada yang enggak suka. Gimana kalau orang ngaku saya Tuhan, saya yang ciptakan kalian. Terus orang semua, si Namrud ini, seluruh wilayahnya loh. Dari Irak sampai ke Asia Tenggara semua ngakui dia Tuhan. Bayangin. Sampai dalam kisahnya dikatakan Namrud, kalau kita masuk ke jendela kehidupannya, coba kita masuk sejenak, kita kayak review tentang kisahnya dia kembali ke zaman dulu. Namrud itu ikhwani, kalau dia pagi habis mandi, pakai baju kerajaannya, pakai mahkotanya, duduk di singgasananya, semua yang hadir di situ termasuk istri sama anaknya, sujud mengatakan, wahai Tuhan kami Namrud. Bayangin tuh. Luar biasa itu. Sudah sampai pada tingkat itu. Namrud ternobatkan menjadi raja di umur 30-an tahun kurang lebih. Dan pada saat itu dia nobatkan dirinya juga menjadi Tuhan dan orang-orang mengiyakan. Pada malam hari yang dia nobatkan dirinya menjadi Tuhan, Allah Azza wa Jalla membuat dia mimpi. Namrud mimpi, dia lihat kerajaannya hancur. Kerajaannya hancur, gitu kan. Pada saat dia lihat kerajaannya hancur, ikhwani, dia bangun tengah malam, kumpulin semua penasihat-penasihatnya. Ini apa nih mimpi saya? Kenapa saya mimpi begini? Ada yang punya takwil? Ada yang tahu apa maksudnya nih? Salah satu orang terdekatnya Namrud. Namrud gak punya wakil. Gak kayak kalau presiden punya wakil presiden, raja gak ada wakilnya, gitu kan? Jadi dia tidak ada wakil pada saat itu. Tapi orang yang terdekat dengan dia, ada satu orang bernama Azar. Azar ini orang yang sangat dekat, karena Azar ini adalah ahli membuat patung. Ahli membuat patung. Jadi Namrud ini kalau dia mau suruh masyarakat tertentu, misal dia tinggal di Jakarta nih, yang di Solo, yang di Surabaya, dia kan nggak bisa jangkau. Maka dia suruh si Azar buat patungnya, dia kirim ke sana. Cukup sujud sama patungnya berarti sudah sujud sama dia gitu. Maka Azar ini punya kedudukan tinggi. Azar ini ikhwani adalah ayahnya Ibrahim alaihissalam. Ini tangan kanannya si Namrud nih. Malam itu tuh dia bangun, dia bilang, saya mimpi begini nih. Ada salah satu penasihatnya bilang, kalau begitu, wahai Tuhan Namrud, malam ini telah lahir di wilayah Babilonia anak laki-laki yang akan menghancurkan kerajaan Anda nanti. Tiba-tiba Namrud waktu tangkap instruksi itu dalam kondisi dia ketakutan, dia mengeluarkan instruksi yang aneh. Dia bilang, kalau begitu semua anak laki-laki yang lahir malam ini, waktu dia terima informasi ini maksud saya, maka dia keluarkan instruksi yang aneh, dia bilang, kalau semua anak laki-laki yang lahir malam ini dibunuh. Dan waktu itu kebetulan Ibrahim alaihissalam lahir. Dan Azar ini tangan kanannya. Namrud tahu kalau istrinya baru melahirkan laki-laki. Dan pasti berarti kena hukum, harus dibunuh. Dia pun segera pulang ke rumahnya, dia sampaikan sama istrinya, selamatkan Ibrahim nih. Karena ini Namrud akan membunuh semua yang lahir malam ini, dianggap akan menghancurkan kerajaannya. Ternyata betul, semua laki-laki dibunuh malam itu yang lahir, tidak terkecuali. Ibrahim alaihissalam sempat diselamatkan oleh ibunya ke hutan. Ada tentu kisah sendiri Ibrahim waktu masih kecil, itu ada bahasan saya tidak bahas sekarang. Ringkas cerita Ibrahim alaihissalam dijaga oleh Allah SWT sampai Ibrahim diutus menjadi nabi. Waktu itu umurnya sudah 40 tahun. Namrud waktu itu umurnya berarti berapa? 70 tahun. Sudah tua Namrud nih. 70 tahun Ibrahim umurnya 40 tahun. Karena rata-rata nabi-nabi diutus jadi nabi umur 40 tahun gitu kan. Baik. Ibrahim alaihissalam, dan kita perlu garis bawahi dulu ya. Allah Azza wa Jalla membiarkan Namrud dalam kondisinya itu. Artinya begini. Kalau antum lihat ada orang-orang kafir menikmatin dunia, nggak usah terlalu dihasutin, nggak usah pikirin, nggak usah. Karena itu akan berlalu, akan berlalu. Semua akan berlalu. Percuma dia mau berapa lama, dia mau makan berapa banyak, dia mau minum berapa banyak, dia mau nabung berapa banyak, atau dia mati ada yang dibawa ke kuburan. Nah, Kain
Nggak kereta kencananya, nggak cetas bermereknya, nggak mobilnya, nggak ada wala istrinya, wala anaknya, nggak ada yang ikut ke kuburan. Nggak ada yang masuk ke liang lahat maksud saya, gitu kan. Maka yang terjadi ikhwani, Allah Azza wa Jalla membiarkan Namrud. Sudah 40 tahun dia mengaku Tuhan dan diikuti. Peringatan Allah Azza wa Jalla 40 tahun itu datang sama dia. Ada fenomena alam, ada ini, supaya dia kembali ke Allah. Tapi dia tidak sadari itu. Sampai Allah mutus Ibrahim alaihissalam. Ibrahim alaihissalam gak main-main nih. Waktu diutus. Dan ingat, Allah SWT memuji Ibrahim sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna Ibrahim kana ummah, kata Allah. Ibrahim itu satu orang, tapi seperti satu umat. Luar biasa. Begitu diutus gak main-main nih. Apa yang Ibrahim lakukan alaihissalam? Baru diutus. Allah suruh masuk ke Babilonia, dia masuk. Begitu masuk, yang pertama Ibrahim alaihissalam lakukan adalah mendatangi tempat ibadahnya mereka. Ada kuil besar, tempat mereka menyembah, selalu kasih sesajen. Di dalamnya itu besar sekali, ada patung Namrud di ujung sana, besar. Di kiri kanan patung-patung yang Namrud suruh buat. Misalnya patung harimau, patung burung, patung apalah dibuat sama dia. Tidak disebutkan kepada kita bentuk-bentuknya, tapi ada patung Namrud memang di situ. Di sini ikhwani, orang masuk, itu datang minta-minta, mohon-mohon keselamatan, minta apa, kasih sesajen. Sesajen itu pun mereka tidak berani taruh langsung di depannya Tuhan mereka yang mereka anggap Tuhan itu. Karena bagi Namrud Tuhan induknya, ini semua Tuhan-Tuhan yang lain nih, yang Namrud tunjuk. Jadi mereka ada dewa lah istilahnya, ada dewa penyelamat, ada dewa hujan, ada dewa ini, ada dewa penyakit. Jadi kalau sakit minta sama dewa ini, kalau mau hujan minta sama dewa ini, ada dewa-dewanya. Dan yang kalau mereka kasih sesajen, mereka nggak berani taruh langsung. Mereka anggap kalau taruh langsung, apalagi kesentuh sama Tuhannya, kualat sudah. Bisa cacat, bisa tiba-tiba hancur hidupnya. Maka yang bisa taruh itu hanya penjaga kuil saja. Jadi penjaga kuil dikasih, penjaga kuil dikasih di situ, ditaruh. Dan subhanallah, yang ditaruh makanan, minuman sampai sekarang. Sebagian orang muslim juga melakukan, semoga Allah kasih hidayah. Itu nggak ada manfaatnya sama sekali. Sama sekali gitu. Saya kemarin ke Aceh diundang tabligh akbar. Saya tanya, apa sih penyebabnya antum ini bisa kena tsunami? Apa sebabnya? Yang saya tahu ikhwani, saya bilang, penyebabnya itu harus musibah itu kalau datang seperti itu mengumum, itu kan ada dosa yang merata. Apa sih dosa yang antum lakukan? Saya mau tanya, kebetulan saya ke satu kabupaten namanya Melabu. Melabu ini menurut ikhwah di situ ini yang paling parah waktu tsunami. Apa akhi? Oh, waktu itu salah satu ikhwah yang bilang, waktu itu kebetulan sedikit, nanti saya kembali ke Namrud ya. Dia bilang waktu itu kebetulan sudah pas mau tsunami Desember tuh. Menjelang tahun baru, itu sampai pada tingkat masyarakat asli daerah sini, itu udah berani striptis di pinggir pantai. Telanjang. Saya sampai kaget, emang begitu? Iya. Dan orang semua menjadikan sebagai tontonan. Masyarakat asli muslim bisa buat seperti itu? Bagaimana Allah nggak lipat tuh sekalian gitu kan? Ini merata semuanya. Apa yang lain akhi? Di sini selalu mereka, kalau Ramadan mereka berhenti memancing biasanya, nelayan karena pinggir pantai, gitu kan? Dan kalau habis Lebaran Idul Fitri, sebelum mereka menurunkan kapal-kapal mereka, mereka memberikan sesajen, taruh makanan, ayam goreng lah, buah lah, segala di batang pisang, diteburin di laut. Bukan karena Allah ya. Ini Allah nggak pernah perintah. Kalau Allah kan mungkin dia kasih makan orang susah, gitu kan? Kasih orang miskin, gitu kan? Ibnu Abbas berkata, saya kalau merasa punya masalah maka saya bersedekah supaya Allah keluarkan saya dari masalah. Itu lain. Ini enggak, buat dewa laut supaya enggak diganggu kapalnya. Keyakinan yang sudah bukan kayak muslim. Dan itu merata semua masyarakat lakukan. Sampai dia bilang, kadang-kadang kami ketawa Ustaz, setelah kami paham sunnah ini kami jadi ketawa. Karena di pinggir laut, jadi ini akan lewat nih. Di sebelah sana itu ada anak-anak kecil yang nunggu sesajen itu. Jadi pada saat lewat diambilin ayamnya, diambilin buahnya. Dan orang-orang ini tahu. Orang ini tahu, sesajen diambil di sana. Dibiarin, subhanallah, gitu kan. Merata tuh masalahnya. Maka kita kembali ke masalah-masalah dulu nih. Kita lihat histori kehidupan manusia ada. Belajar dari sejarah ikhwani. Ternyata salah satu perbuatan yang paling mendasar orang kufur kepada Allah, sesajen yang salah nih, gitu kan. Diberikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka pemilik sesajen taruh di situ tuh, yang penjaga kuilnya taruh. Mereka nggak buat apa-apa, cuma ditaruh dibiarin sampai rusak. Kalau rusak mereka anggap Tuhannya sudah terima, nggak dimakan. Subhanallah. Ibrahim alaihissalam datang waktu itu. Apa yang beliau lakukan? Beliau datangin patung itu di depannya kaumnya.
Kebetulan waktu itu patung-patung ini ada di tempat agak tinggi, jadi harus orang naik ke atas untuk taruh sesajen gitu kan. Ibrahim alaihissalam naik ke atas itu, orang lagi banyak ngumpul nih. Naik ke atas, tanpa ngomong, tanpa apa, mengambil satu buah apel di situ yang ada, di sesajen tuh. Sama Ibrahim digigit langsung, di depan mereka. Ini mustahil terjadi bagi masyarakat Babilonia waktu itu. Masyarakat Babilonia mustahil lakukan ini. Sentuh Tuhannya aja dianggap kualat, ini ngambil sesajen. Berani luar biasa nih. Menurut mereka, sama Ibrahim diambil, dimakan, digigit. Lalu Ibrahim balik ke arah patung itu bilang, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau tidak marah saya ambil apelmu? Kira-kira patung nyaut gak? Diulangi lagi, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, kau gak marah saya ambil apelmu? Supaya orang dengar sengaja, orang pada dengar semuanya. Orang mulai lihat ini aneh perilakunya, belum pernah, berpuluh tahun nih masalahnya. Lalu kata Ibrahim yang ketiga kali, wahai yang dianggap Tuhan oleh masyarakat Babilonia, gitu kan. Kau tidak marah saya ambil apelmu? Tentu tidak ada sautan kan. Sama Ibrahim dibuang tuh di mulutnya. Beliau tidak makan memang, bukan tujuannya makan gitu kan. Beliau buang gigitan itu, lalu beliau ambil apelnya, dilempar ke patungnya. Kena mukanya patung, sengaja dilempar kena mukanya, jatuh apel itu. Jelas nggak bisa apa-apain patung kan. Dia bilang, wahai Tuhannya Babilonia, kau nggak marah, nggak bisa lawan saya lempar mukamu nih, gitu kan. Ada sautan. Lalu Ibrahim alaihissalam pindah ke patung yang sebelah, dewa yang lain lagi nih, sama dilakukan, dilemparin, nggak ada, kau nggak nyaut, kamu nggak nyaut, kamu nggak nyaut, semua dikelilingi, sampai Namrud pun patung yang besar didatangin, dilemparin mukanya sama Ibrahim alaihissalam. Ini orang-orang ini nyaksikan semua, dan malam itu malam mereka beribadah. Lalu Ibrahim alaihissalam sudah kelilingin semua, tidak tertinggal satu pun. Lalu Ibrahim mengatakan, wahai kaum, apa yang kalian sembah ini? Patung yang kalian pahat sendiri, kalian anggap Tuhan. Tuhan kalian Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka orang diam pada saat itu. Kata Ibrahim, kalau kalian tidak mau meninggalkan Tuhan-Tuhan ini, saya akan buat tipu muslihat buat Tuhan-Tuhan kalian. Mereka masih belum tangkap Ibrahim mau buat apa nih. Dan Ibrahim ini tidak dikenal di situ. Dia tinggal dari luar Babilonia, besar di hutan gitu kan. Maka yang terjadi ikhwani, orang semua bubar udah. Orang nggak pedulikan Ibrahim. Tapi mereka pulang berpikir. Ibrahim alaihissalam turun dari kuil itu ke rumahnya, keluar ngambil kampak. Ini orang sudah bubar semua, Ibrahim baru sampai lagi. Penjaga kuil lihat, Ibrahim bawa kampak. Penjaga kuil ini sudah ketakutan. Dia sendiri sudah punya sebuah pemahaman, ini Tuhan. Tuhan itu disentuh aja sudah kualat gitu kan. Ini Ibrahim bawa kampak, dia takut dilihat dari luar pintu. Sama Ibrahim naik, ditebasin kepalanya patung yang ini tangannya dipotong, ini kakinya dipotong. Semua dihancurin sama dia kecuali satu, patungnya Namrud yang paling besar. Sama Ibrahim kepalanya ditaruh, tangannya ditaruh, digantung-gantungin di situ. Terus kampaknya diselipin di tangannya patungnya Namrud. Udah ini hancur semua nih, udah berantakan kuil itu, gitu kan. Maka pulanglah Ibrahim, keluar dari situ. Besok pagi mereka mau sembah lagi. Lihat Tuhannya semua berantakan. Dalam Al-Quran mereka mengatakan, man fa'ala bi alihatina. Siapa yang buat pada Tuhan kami seperti ini? Maka si penjaga kuil bilang, ada satu anak yang tadi malam tuh, yuqalu lahu Ibrahim, namanya Ibrahim tuh. Mereka bilang, panggil Ibrahim nih. Ini Ibrahim sudah ngaur, buat apa pada Tuhan-Tuhan kami? Mereka masih belum tersentuh juga nih. Ibrahim alaihissalam datang, iya kenapa? Mereka bilang, hai Ibrahim, a'anta fa'alta hadza bi alihatina ya Ibrahim? Kau buat ini pada Tuhan kami Ibrahim? Kata Ibrahim apa? Bal fa'alahu kabiruhum hadza. Fas'aluhu in kanu yantiqun. Kenapa tanya saya? Yang pegang kampak siapa? Gitu. Itu kan kampak di tangannya yang besar tuh. Tanya dia kalau dia bisa ngomong gitu. Maka Allah mengatakan faraju ila anfusim. Mereka hanya kembali ke diri mereka sendiri. Kalau mereka saling ngomong, kayaknya bener nih orang ini nih, gitu kan? Kita yang salah nih, dikampak-kampakin tidak bisa melawan, ngapain kita sembah gitu kan? Tapi ada satu orang, syaitan masih menghiasi subhanallah perbuatan mereka, gitu kan? Satu orang yang bilang kita harus lapor kepada Tuhan besar kita, Namrud. Ibrahim bilang nggak usah ngelapor, saya ke sana. Pas masih pagi nih, Ibrahim ke istananya Namrud. Nah Namrud ini punya tradisi tadi saya bilang ikhwan. Kalau pagi dia sudah mandi, sudah segala pakai baju istananya, kerajaannya. Keluar, dibuka tabirnya, semua orang sujud. Ngaku, wahai Tuhan agung Namrud. Ibrahim alaihissalam masuk ke istana. Bersama dengan orang-orang lainnya.
Begitu Namrud kelihatan, orang semua sujud. Ibrahim berdiri sendiri. Namrud lihat, pertama kali 40 tahun ada orang tidak sujud dengan dia. Dia tanya, siapa kamu ini? Kenapa kau tidak sujud? Ibrahim alaihissalam Nabi, tahu. Dan Allah perintahkan memang sudah harus dihancurin nih keyakinannya Namrud. Dia bilang, wahai Namrud. Bukan lagi Tuhan, bukan Raja, bukan yang mulia. Dipanggil namanya, wahai Namrud. Tambah kaget Namrud gitu kan. Wahai Namrud, dari mana kamu mengaku sebagai Tuhan? Kamu tuh manusia biasa seperti saya. Orang semua dengar nih. Kamu manusia, kamu punya 2 mata, saya punya 2 mata. Kamu punya 2 tangan, punya 2 kaki, saya juga sama. Kamu juga kamu juga lapar, kamu makan, kamu juga haus, kamu minum, dan kamu seperti saya lahir dari rahim seorang ibu kok. Kamu bayi, anak-anak, remaja, tua seperti kamu, dan kau akan mati. Wahai Namrud, begituin. Yang menciptakan kamu, saya, dan semua ini adalah Allah. Allah itu menghidupkan dan mematikan. Namrud waktu itu terpukul, tapi dia nggak mau tunjukkan kekalahannya di depan para pengikutnya. Lalu dia mengatakan, wahai Ibrahim, kalau kau bilang Tuhanmu itu bisa menghidupkan dan mematikan, saya juga bisa. Saya punya bukti. Kau mau buktinya? Kata Ibrahim, tentu saja, buktikan. Dia bilang sama pengawalnya di pintu istana, tangkap tuh 2 orang di pinggir jalan yang lagi lewat. Ada 2 orang lewat, datang laki-laki ditangkap. Kata Namrud, 1 bunuh, 1 biarin pergi. Yang 1 yang biarin pergi kasih hadiah, kasih apapun yang dia mau. Maka 1 dibunuh, 1 dibiarin pergi. Kata Namrud, lihat saya mematikan, saya juga menghidupkan. Tentu ini kebodohan ikhwani ya, karena orang yang disuruh pergi sudah hidup sebelumnya kan. Tapi begitu kebodohan dia, secara manusiawi dia menganggap tidak mungkin salah gitu. Dan yang mati sudah sunnatullah, ditusuk mati. Sudah selesai memang. Lalu Jibril AS datang mengatakan kepada Ibrahim, ini orang sudah nggak bisa dibantu, tidak bisa lagi dimain-mainin gitu loh. Dia kalau dikasih fakta lapangan bumi ini, dia akan cari terus alasan tuh. Kata Jibril AS, Tuhan mau menyuruh kamu tantang dia di langit. Kata Ibrahim, wahai Namrud, Tuhanku dan Tuhanmu. Bukan cuma Tuhanku, dia bilang, memang ngajak Namrud terus sadar. Dan Tuhanmu, serta Tuhan segala sesuatunya, setiap hari memindahkan matahari dari timur, menerbenamkan di barat. Apa kau bisa? Ini dari selangit nih sekarang. Apa kata Allah? Fabuhital ladzi kafar. Terdiam orang kafir itu. Mau nyaut apa? Bisa didatangin matahari sama dia? Nggak bisa. Sudah jauh di atas nih, ini tiap hari fenomena alam, bisa nggak? Nggak bisa. Dia merasa terpukul nih. Dia bilang sama pengawalnya, tangkap nih orang, penjarain. Ibrahim dipenjara. Dia langsung segera, ini pertemuan khusus sama pengawal-pengawalnya. Ini saya mau bunuh Ibrahim, harus mati, tapi jangan mati biasa. Kalau cuma tebas lehernya, tusuk udah biasa, itu cincang-cincang udah biasa dilakukan. Saya mau mati yang spektakuler, yang luar biasa. Orang-orang tidak berani lagi membantah ketuhanan saya. Musyawarah, sampai akhirnya ketemu cara membunuh yang paling menyedihkan adalah membakar. Orang kalau dibakar, lama matinya dan berteriak-teriak, kesakitan. Sekuat apapun manusia kalau kena api berteriak, gitu kan. Nggak mungkin kulitnya terbakar. Kalau kulitnya pun terbakar, masih ada lagi dagingnya, masih ada tulangnya, sampai dia mati. Itu bahaya. Namrud bilang, pemikiran yang bagus, buat api, sebesar apapun. Dibuatlah api pada saat itu setinggi istananya Namrud. Namrud ini istananya 3-40 siku, 40 kaki. Jadi 20 meter lah ya. Api sebesar itu. Sebesar masjid ini saja sudah cukup membakar semua kita di masjid ini. Apalagi kalau sebesar itu gitu kan. Untuk bakar 1 orang karena dendamnya sama Ibrahim AS. Buatlah biaya yang besar, dibuat tumpuhan api yang besar di lapangan depan istananya Namrud. Dibuat tembok yang tinggi supaya kelihatan dari jauh. Di atasnya ada tumpuan, dibuat api yang besar luar biasa. Waktu selesai sudah dibakar, kata Namrud, keluarkan Ibrahim. Buka bajunya, lempar ke dalam api. Baiklah, makanya dalam hadis Bukhari dikatakan, kata Nabi SAW, manusia yang pertama diberikan pakaian pada saat dibangkitkan hari kiamat adalah Ibrahim AS. Karena sebagian ulama hadis di sini tidak dijelaskan oleh Nabi SAW kenapa, tapi sebagian ulama hadis bilang, karena Ibrahim waktu mau dibakar di api, dibuka bajunya oleh Namrud. Jadi Allah hormati dia dengan itu. Alaihissalatu wassalam. Yang kasih cerita adalah Ibrahim AS ini, waktu mau dilemparkan ke dalam api, seluruh masyarakat Babilonia, jutaan pasang mata ikhwani menyaksikan itu. Ibrahim AS waktu mau dilempar, dalam salah satu riwayat yang sahih disebutkan, Jibril AS datang. Jibril berkata, wahai Ibrahim, Tuhanmu telah mengutusku. Kau bisa minta apa saja dengan aku. Kau minta aku matikan Namrud, aku matikan. Kau minta aku padamkan api, aku padamkan api. Kau minta masyarakat Babilonia aku hancurin, aku hancurin. Tinggal minta saja.
Kata Ibrahim apa? Ini sebab pujiannya Allah. Inna Ibrahim kana ummah. Ibrahim itu seperti satu umat. Dia bilang, wahai Jibril, kalau kepadamu saya nggak butuh, tapi kalau kepada Allah saya butuh. Jibril ditolak. Luar biasa. Kalau padamu saya nggak butuh, tapi kalau sama Allah saya minta. Maka dia berdoa, ya Allah, Zat yang telah aku yakini keberadaannya secara gaib. Nggak kelihatan. Ibrahim sendiri tidak pernah lihat, gitu kan? Nanti akan kita jelaskan tuh, semua nabi-nabi gak ada yang pernah lihat Allah Azza wa Jalla. Gak pernah kelihatan. Nanti akan kita jelaskan panjang lebar. Yang jelas, zat yang aku imani secara gaib, tidak aku tampakkan, tidak aku lihat, gitu kan? Zat yang telah menciptakan aku dan segala sesuatunya termasuk api ini. Dan engkau lah ya Allah, aku yakin telah memberikan sifat panas kepada api ini. Maka aku minta kepadamu jadikan api ini dingin dan keselamatan untukku. Allah turunkan Azza wa Jalla dari langit perintah untuk api langsung. Hai api, jadikan dirimu dingin dan keselamatan bagi Ibrahim. Maka Ibrahim AS dilempar ke api nih. Begitu masuk dalam api, beberapa athar menyebutkan Ibrahim AS tidak melihatnya sebagai api. Sebuah taman, ada macam-macam lah dikasih di dalamnya makanan, minuman dan seterusnya. Pokoknya Ibrahim AS santai-santai aja dalam api. Orang di luar ini lihatnya ini api. Tapi ada satu kejadian unik di sini. Waktu Ibrahim AS dilempar ke dalam api, waktu kesentuh api, sekuat apapun manusia pasti menjerit kan. Ini gak ada jeritan, gak ada suara, gak ada teriakan. Dan ada satu perintah di sini, instruksi dari Allah Azza wa Jalla kepada Ibrahim AS, itu untuk menggerak-gerakkan tubuhnya. Jadi Ibrahim AS itu gerak-gerakin tubuhnya waktu dia lagi dilempar tuh. Itu saja instruksinya. Dan kita perlu tahu ya, banyak nabi-nabi alaihi wassalatu wassalam pada saat Allah perintahkan, mereka tidak tahu apa yang akan terjadi setelahnya. Mereka cuma menjalankan instruksi. Selebihnya itu haknya Allah. Dan mereka kena beriman sama Allah jalanin. Pokoknya Allah bilang A, B, B. Lakukan, tidak. Begitu. Dan ini sifat orang beriman, ikhwan. Perhatikan. Apa yang Allah perintahkan kerjain dulu. Ada hikmah, gak ada urusan. Pokoknya Allah perintahin. Itu iman kepada Allah. Itu polanya. Ibrahim AS cuma dibilang, disuruh pada saat itu masuk ke dalam api. Udah lemparin, disetujuin sama Ibrahim AS. Sisanya Allah jadikan sebagai kebun yang enak, makanan, minuman, dan segalanya. Dan di sini suruh gerak-gerakan tubuhnya. Ibrahim gerak-gerakin. Begitu masuk dalam api, ini gerak-gerakin ini bagi orang mungkin sederhana ya. Tapi ternyata besar. Waktu masuk ke dalam api nggak ada teriakan, nggak ada jeritan, nggak ada suara. Namrud dan seluruh orang Babilonia bingung. Belum pernah ada manusia dilempar ke api nggak teriak. Gitu kan? Ini baru Ibrahim. Orang semua bingung. Apa yang sedang terjadi? Namrud juga meletakkan di sekitar api prajurit-prajurit pilihannya. Kalau Ibrahim mau lari didorong lagi ke dalam. Tujuannya begitu, karena bencinya sama Ibrahim AS. Maka di sini tujuan utamanya tadi, gerak-gerik itu, ternyata Namrud bingung, kenapa nggak ada suara. Lalu Namrud bilang, jadi ternyata gerak-gerik tubuhnya Ibrahim itu berhubungan dengan apa yang Namrud akan bilang nanti, gitu kan? Maka di sini, subhanallah, Ibrahim AS waktu disuruh gerakan tubuh, baru masuk ke dalam api, Namrud bilang, oh Ibrahim sudah mati begitu kena uapnya, asapnya api saya. Tapi nggak ada suara, nggak ada apa-apa. Tujuannya masyarakat Babilonia waktu lihat kalau Namrud bilang begitu kena asap api mati, berarti Ibrahim mestinya nggak goyang-goyangin tubuhnya. Mestinya sudah mati dari jauh kena asap, kena uap, kena panas sekali api itu, gitu kan? Ala kulli hal selesai. Kata orang-orang Babilonia waktu Namrud bilang bubar, kita tunggu biarin bakar Ibrahim sampai 3 hari. Untuk bakar manusia 2-3 jam sudah hangus. Namrud bilang 3 hari. Biarin 3 hari kemudian kumpul kembali masyarakat, diundang. Pesta raja, kita lihat kata Namrud, saya mau lihat debunya Ibrahim. Apa yang terjadi ikhwan? Waktu api dipadamkan, mereka kaget. Ibrahim AS duduk di tengah-tengah tungkuhan api mereka. Tidak sedikit pun kena apa-apa. Pada saat itu datang lagi instruksi sederhana dari Jibril AS. Allah berikan, wahai Ibrahim, Tuhanmu kirim salam, kamu disuruh berdiri dan pulang ke rumahmu. Itu saja. Instruksinya itu saja. Kayak kita gitu, azan kamu sholat, itu saja. Selebihnya kita nggak tahu ada apa nih, nggak ngerti, cuma janji Allah SWT gitu kan. Kita yakin dengan itu. Tapi begitu Ibrahim AS. Ternyata ada hikmahnya tuh. Waktu pas padam api, orang lihat karena ini tungkuhannya di atas. Kayak kalau atap masjid ini mungkin di atas atap. Jadi orang dari jauh semua bisa lihat. Ini semua tungkuhan apinya yang besar gitu kan. Ini apinya semua, luar biasa gitu. Lalu waktu Ibrahim AS di atas tungkuhan duduk, sempat ada statement dilemparnya oleh sebagian masyarakat, oh Ibrahim terbakar kaku tuh. Artinya duduk itu sudah terbakar sebenarnya, gitu ya. Subhanallah, instruksi Allah Ibrahim nggak ngerti apa-apa nih. Ibrahim AS tidak tahu apa-apa. Sudah padam,
Jibril datang, kamu disuruh pulang sama Tuhanmu, berdiri pulang, itu saja. Waktu Ibrahim berdiri, membantah semua statement tadi Babilonia yang mengatakan apa? Ini orang mati kaku terbakar, cuma berdiri pulang. Itu sudah cukup menjadi jawaban buat mereka, nggak usah repot-repot, saya nggak mati, nggak. Berdiri pulang, sederhana sekali, gitu kan? Sederhana sekali. Subhanallah, waktu dia pulang, orang Babilonia bilang, Ibrahim nggak mati, gitu kan? Tersebar berita waktu itu, Namrud yang selama ini kita anggap Tuhan tidak bisa membunuh Ibrahim. Dan Tuhannya Ibrahim lebih kuat. Bisa membuat api tidak membakarnya. Hampir masyarakat dunia semuanya beriman waktu itu. Mau beriman kepada Ibrahim AS. Namrud ini, karena membangkang, gitu kan, dia pulang ke rumahnya, istananya bingung. Semalam suntuk, gak bisa tidur. Ini apa ini? Gitu kan. Dan tentu secara akal sehat ikhwani, kalau orang dibakar dengan api nggak mempan, kira-kira masih mempan nggak kalau ditebas pakai pedang? Hah? Jadi Allah Azza wa Jalla biasa membiarkan orang kafir melakukan upayanya yang paling besar, nanti Allah batali dengan hal yang kecil. Jadi kalau sudah dibakar sama api saja tidak bisa mempan, apalagi kalau pakai pedang, nggak bakal mungkin bisa mempan. Ini sudah sesuatu yang paling berat. Namrud bingung semalam nggak bisa tidur. Kemudian dia besok pagi, subhanallah, dalam hadis Bukhari dikatakan Allah Azza wa Jalla utus kepadanya, ya, lalat. Yang lalat ini sebagian ulama menafsirkan dengan nyamuk, tapi yang tepatnya itu lalat sebenarnya. Jadi lalat itu datang dan subhanallah masuk ke lubang hidungnya Namrud sampai ke otaknya. Di dalam masuk dengan hikmah Allah, masuk dalam sini. Tinggal 3 hari. Dia siksa Ibrahim 3 hari, dia 3 hari itu. Lalatnya ditepuk-tepuk nggak mau keluar. Di dalam, tinggal dalam. Dengan hikmah penciptanya bisa hidup dalam sini 3 hari. Kesakitan, teriak-teriak, gak bisa makan, gak bisa minum. Kira-kira ikhwani, satu lalat bisa dilawan sama pedang yang tajam? Hah? Ada yang bisa tebas lalat dengan pedangnya? Bisa dilawan dengan 1000 pasukan, punya kekuatan otot? Lalat, Allah hinakan Namrud. Dan subhanallah selama 3 hari sakit, teriak-teriak, gak ada bisa buat apa-apa kecuali diiris, mati Namrud berarti. Gak bisa. Akhirnya keplak-keplak jatuh, hari ketiga subhanallah meninggal dunia. Waktu Namrud jatuh meninggal dunia karena lalat tadi, dia jatuh, orang-orang dekat dia ini pada dekatin semua. Dan dengan hikmah Allah mereka lihat tuh lalat keluar dari hidungnya. Keluar tuh hidung lalat, sampai mereka tahu, Allah memang sampaikan pesan kepada mereka bahwa yang membunuh lalat tentu Allah Azza wa Jalla. Tapi melalui perantara si lalat tadi. Tersebar berita, Tuhan Namrud mati dibunuh oleh lalat. Habis sudah. Gitu kan? Apa nih, teleponnya bunyi. Jadi, kita lihat ini akhir hidupnya seorang raja yang kaya, gagah, punya keturunan, wilayah kekuasaannya setengah dunia, pasukan perang yang nggak pernah kalah, diakui oleh masyarakatnya sebagai Tuhan, bayangin. Akhir hidupnya mati dengan seekor lalat. Habis ceritanya. Dan ikhwani, ingat, kalau antum pernah sekolah S1 atau S2 ataupun afwan sudah sampai S3, kita dalam menulis skripsi, tesis atau disertasi, biasanya kalau di Indonesia kita umumnya ya, kalau Timur Tengah tidak pakai sistem itu. Tapi di Asia ini, terutama di Indonesia, biasanya kita pakai sistem penelitian lapangan. Dan dalam penelitian lapangan itu, kita ada namanya mengambil sampel-sampelnya, gitu kan. Baik, kalau saya mau tahu masyarakat Solo atau masyarakat sekitar sini, misalnya ini Solo apa, Solo Selatan misalnya, masyarakat sekitar sini itu, apa sih kebiasaannya, apa pekerjaannya? Saya nggak mungkin ngomong satu-satu orang, kebanyakan datangin RT atau RW, tanya, gitu kan? Oh seperti inilah, itu sudah cukup, gitu kan? Ini sudah mewakili. Jadi maksudnya begini, cerita Namrud ini sudah mewakili semua raja, sudah mewakili semua pengusaha. Tidak semua orang minum khamr ikhwani meninggal itu badannya meletup-meletup, rusak kulitnya, enggak semua. Tapi Allah datangkan kadang-kadang satu orang saja, ketemu busuk badannya, rusak badannya. Itu sudah jadi, itu contoh. Allah bilang begini loh orang kalau mati khamr, tapi enggak semuanya. Kalau semua orang begitu enggak ada lagi orang yang jahat. Allah memang mau uji, ini buruk ini jahat. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah mau uji mana yang baik, mana yang buruk, gitu kan? Ini dijanjikan dengan janji-janji positif, surga, pengampunan, rahmat, rezeki dan seterusnya. Ini dijanjikan dengan azab, siksaan, penyakit, seterusnya masuk neraka. Ya. Ini diuji oleh Allah SWT. Begitulah semuanya. Gitu kan? Tidak semua orang meninggal yang beriman, beribadah, badannya wangi. Enggak. Tapi ada jenazah orang yang meninggal beriman wangi. Ada yang senyum. Cukup, oh berarti begitu semua tuh nanti. Sudah begitu.
Jadi walaupun itu orang beriman, ditabrak kereta api kepalanya hancur, itu sudah nggak ada masalah. Tetap fenomenanya adalah dia bahagia. Itu kata kuncinya, gitu kan? Tidak berpengaruh lagi masalah fisik itu cuma simbolik. Itu contoh.